إلا بالله أما بعد. Baik, kita langsung baca dalil berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qulu ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, kami hanyalah orang yang membuat perbaikan. Kami hanyalah orang yang melakukan perbaikan. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa idza qila lahum ay lil munafiqin, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, ay bil kufri wa ghurihi min anwa'il ma'asi, yaitu dengan melakukan kekufuran dan selainnya dari berbagai macam jenis kemaksiatan. Jangan kalian membuat kerusakan dengan melakukan kekafiran dan berbagai macam kemaksiatan. Ini menunjukkan apa? Kekafiran, maksiat itu bisa merusak, ya, bisa merusak keadaan bumi, alam semesta. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu fihi bifasad. Ini jawaban mereka. Kami hanyalah orang yang melakukan perbaikan. Wa laysa ma nahnu fihi bifasad, dan kami bukanlah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, fihi di muka bumi. Ini orang munafik, ya, jawaban mereka. Kemudian kata Syekh Al-Ma'na al-Jamali lil ayah, mana global untuk ayat ini, anna Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifatil munafiqin annahum idza nuhu 'an irtikabil ma'asi allati tusabbibul fasada fil ardi bihululil 'uqubat wa umiru bit-ta'ah allati fiha salahul ard ajabu bi anna sya'nana al-islah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang munafik bahwasanya apabila mereka dicegah, ya, dilarang dari melakukan maksiat, ya, melakukan pelanggaran maksiat, yang maksiat tersebut menyebabkan kerusakan di muka bumi dengan, ya, terjadinya hukuman-hukuman, kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai macam bencana, itu akibat maksiat, ya, yang dilakukan oleh manusia. Dan ketika mereka diperintah untuk taat, di mana ketaatan merupakan allati fiha, yang pada ketaatan tersebut salahul ard, ada kebaikan bumi ini, ya, dengan ketaatan muka bumi akan baik. Ajabu, mereka menjawab bi anna sya'nana al-islah, mereka menjawab bahwasanya sesungguhnya keadaan kita islah, perbaikan. Li'annahum tasawwarul fasada bi surati salah lima fi qulubihim minal marad, karena sesungguhnya mereka, ya, mereka itu menggambarkan kerusakan dengan surah, dengan bentuk kebaikan atau perbaikan. Kenapa mereka memberikan gambaran demikian? Ini padahal rusak,
tapi digambarkan oleh mereka ini perbaikan. Lima fi qulubihim minal marad, karena di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Dalam hati mereka ada penyakit. Terbalik akhirnya, kerusakan dianggap perbaikan, ya. Maksiat dianggap taat, sunnah bid'ah dianggap sunnah. Kalau ada penyakit seperti itu. Munasabatul ayah lil bab, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, kesesuaian ayat ini untuk bab, anna man da'a ila tahakumi ila ma anzalallah aw da'a ila al ma'asi faqad ata bi'azamil fasadi fil ard. Sesungguhnya siapa saja yang menyeru, mengajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Di situ ila ghairi, aduh bahaya nih. Ini enggak ada ghairinya. Makanya agak aneh. Ila ghairi ma, ya, ghairi. Ila ghairi ma anzalallah, bahasanya barang siapa atau siapa saja yang menyeru untuk berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, atau dia mengajak, menyeru kepada maksiat, yang ngajak-ngajak maksiat, maka sungguh dia telah datang atau membawa bi'azamil fasad, dia membawa kerusakan yang paling besar di muka bumi, ya. Barang siapa yang mengajak untuk berhukum kepada selain Allah, kepada selain perkara yang Allah turunkan, atau mengajak kepada maksiat, sungguh dia telah membawa kerusakan yang paling besar di muka bumi ini, ya. Baik, jadi hati-hati, kita jangan sampai seperti orang munafik, ngajak-ngajak kepada maksiat, ya. Masih sendiri nih, aduh perlu teman untuk berbuat maksiat, ngajak yang lain, jangan, ya. Baik. Kemudian ma yustafadu minha, sebentar ini yang kumpul asik sekali. Sedang apa nih? Virus sedang apa nih? Rame. Nah, di luar kalau main, ya. Baik, faedah yang diambil dari ayat ini yang pertama, at-tahdziru min tahkimin nidhamu. Di sini ada zona, ada dhammah, ya. Di situ sama. Min tahkimin nidham, nadhumu. Nudhumi wal qawanin ni, peringatan dari berhukum terhadap peraturan-peraturan, undang-undang al-mukhalifati lisyariah, yang menyelisih syariat, ya. Peringatan dari berhukum atau menjadikan hukum undang-undang, peraturan-peraturan dan undang-undang yang menyelisih syariat. Wa in da'a ashabuha anna qasdahum al-islaha, walaupun mengaku-ngaku ashabuha, pemiliknya, ya, walaupun penggagasnya, pemiliknya, inisiatornya, orang yang punya inisiatif membuat peraturan undang-undang tersebut, ya, bahwasannya maksud mereka itu islah, perbaikan. Ini demi kebaikan bersama, demi kemajuan rakyat, demi kemajuan anggota. Gak apa-apalah sedikit melanggar syariat. Nah, ini hati-hati, ya. Baik, ini dibangun di atas hawa nafsu,
Kalau seperti itu apa? Dilandasi hawa nafsu. Dia menganggap dia punya ide cemerlang padahal menyesatkan, ya. Baik. Yang kedua, anna da'wal islahi laysat bi'udhrin fi tarki ma anzalallah. Bahwasanya pengakuan islah perbaikan, mengaku-ngaku untuk perbaikan bukanlah bi'udhrin, bukanlah alasan, bukanlah uzur dalam meninggalkan apa yang Allah turunkan, ya. Pengakuan untuk perbaikan bukanlah alasan untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan. Tidak bisa. Kalau sekedar pengakuan semua orang bisa mengaku-ngaku saya, ya, sedang memperbaiki, tapi prakteknya apa? Prakteknya melanggar syariat. Baik. Yang ketiga, tahdziru minal ijabi birra'yi. Yang ketiga, peringatan dari ijab, bangga dengan ra'yi, pemikiran, membanggakan dirinya, membanggakan pemikirannya, pendapatnya. Hati-hati. Pikiran kita, ya, seberapa luas, otak kita seberapa besar sampai dibangga-banggakan, ya, melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anna maridul qalbi yatasawwarul haqqa batilan wal batila haqqan. Sesungguhnya penyakit hati, ya, sesungguhnya penyakit hati itu bisa menggambarkan kebenaran sebagai bentuk kebatilan, kebatilan sebagai kebenaran. Ini kalau hatinya sudah sakit, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ya. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kata Pak Soeharto, dibenarkan, kan jadi ken, ya. Baik. Ini kalau hatinya sudah sakit. Kemudian yang terakhir, anna niyatal hasanata la tasugu mukhalafata syar'i. Sesungguhnya niat yang baik tidak, ya, membolehkan untuk menyelisih syariat, ya. Sesungguhnya niat yang baik tidak membolehkan, tidak dibenarkan untuk menyelisih syariat. Jadi niat baik saja tidak cukup, ya. Baik, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Cara yang baik yaitu tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai dari penjelasan firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian dalil berikutnya, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Kata Syekh Shalih Fauzan, la di sini la nahiyah, larangan, ya, jangan. Tufsidu fil ard bisyirki wal ma'asi. Kalian melakukan kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan dan maksiat, ya, kesyirikan dan maksiat. Baik maksiat, syirik jelas, ya, berbagai macam kesyirikan, atau maksiat langsung antara dirinya dengan Allah, melakukan perkara-perkara yang haram, atau maksiat mengambil hak orang lain, ya. Ini. Kemudian ba'da islahiha bi ba'tsil anbiya wa syar'il ahkam wa 'amalit
ta'ah wa amalit ta'at. Setelah muka bumi ini diperbaiki, dengan cara apa diperbaiki muka bumi? Dengan diutusnya para nabi. Ya. Muka bumi menjadi baik dengan diutusnya para nabi. Manusia diarahkan supaya betul, supaya benar hidupnya. Dia tahu hak orang lain sehingga tidak mengambil hak orang lain. Dia tahu hak Allah sehingga beribadah kepada Allah. Dan juga baiknya muka bumi dengan syariat, disyariatkannya hukum-hukum. Ya. Baiknya muka bumi dengan apa? Perbaikan muka bumi dengan amalut ta'at, dengan amalan ketaatan. Baru muka bumi baik. Maka pada masa ini, ya, tidak heran ketika banyak musibah bencana, ya, di mana-mana, di Aceh, di Sumatera, kemudian baru-baru ini di mana? Di Bandung, di Banten, banyak musibah. Ya, karena manusia banyak yang lalai, ya. Banyak yang lalai ibadahnya, lalai sholat, lalai diakhir-akhirkan sholatnya. Bahkan ada kaum muslimin yang mereka statusnya Islam tapi tidak sholat, terlalaikan oleh permainan-permainannya. Kalau pemudanya lalai oleh apa? Gamenya. Perempuannya nggak mau sholat karena sudah pakai apa? Skincare. Mau wudu, sayang nih, udah didempul tadi mukanya, kan sayang nih. Ada seperti itu. Ini hanya dugaan ya, kira-kira. Tapi Anda mungkin ya, sayang skincare mahal ini, kalau dibasuh pakai air wudu kan. Ini musibah ya, musibah. Makanya masa ini banyak bencana. Nasallallahu salamah wal afiyah. Baik, lanjut baca al-ma'na al-ijmali lil ayah, Abil. Liba'si Baik, kemudian makna global untuk ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya dari berbuat kerusakan di muka bumi dengan bentuk apa? Maksiat. Kemudian mengajak, menyeru untuk mentaati makhluk dalam bermaksiat, ya, memaksiati Al-Khaliq, memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki muka bumi ini, ba'da islahihi, setelah perbaikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap muka bumi, ba'da islahihi subhanahu, setelah perbaikan Allah Subhanahu wa ta'ala iya kepada muka bumi, bi ba'dzir rusul, dengan mengutus para rasul, kemudian dengan menjelaskan syariat, kemudian dengan mengajak untuk mentaati Allah. Fa inna ibadata ghairillah, maka sesungguhnya ibadah kepada selain Allah, wa da'wata, ini atof ya, wa da'wata, dan juga mengajak kepada selain Allah, wa syirka bihi, menyekutukan Allah, wa zulma wal ma'asi, kezaliman dan maksiat-maksiat, ya, kezaliman dan maksiat-maksiat merupakan a'dhamu fasadin fil ard, kerusakan terbesar di muka bumi.
ya, kerusakan terbesar di muka bumi. Kesyirikan, kemudian kezaliman, kemaksiatan merupakan kerusakan paling besar di muka bumi. Baiklah, kemudian setelahnya baca. Baik, kemudian kesesuaian ayat untuk bab ini kata Syekh, anna man yad'u ila tahakumi, bahwasanya barang siapa yang mengajak untuk berhukum ila ma ghairi ma'anzalallah, kepada selain apa yang Allah turunkan, faqad ata bi'azamil fasadi fil ard, sungguh dia telah datang membawa kerusakan paling besar di muka bumi. Ya, badah silakan. Baik. Kemudian faedah yang kita petik atau yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yang pertama, annal ma'asi ifsadun fil ard, sesungguhnya maksiat-maksiat merupakan kerusakan di muka bumi. Maksiat merupakan kerusakan di muka bumi. Yang kedua, anna ta'ata islahunil ard, sesungguhnya ketaatan merupakan perbaikan untuk bumi. Yang ketiga, Iqra. Basyari. Baik, kemudian faedah yang ketiga, anna tahkim ghairi ma'anzalallah ifsadun fil ard, bahwasanya berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan merupakan kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, sesungguhnya perbaikan manusia, ya, memperbaiki kondisi manusia atau salah itu kebaikan manusia, dan memperbaiki keadaan mereka tidak akan terwujud kecuali dengan berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Ya, kebaikan manusia dan memperbaiki kondisi manusia tidak akan terjadi, tidak akan terwujud kecuali dengan berhukum kepada apa yang Allah turunkan, itu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah selesai kita baca dua dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Tersisa waktu untuk hafalan atau ada yang mustoran, silakan. Kita cukupkan pembacaan dalil setelahnya.